Saat Inggris berduka atas kematian Pangeran Philip, hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat adat di sebuah pulau Pasifik di belahan dunia yang lain. Selama beberapa dekade, dua desa di Pulau Tanah Vanuatu telah memuja almarhum yang bergelar Duke of Edinburgh itu sebagai sosok spiritual layaknya dewa. Periode berkapung sedang berlangsung di pulau itu dan anggota masyarakat adat berkumpul pada hari Senin dalam sebuah acara untuk mengenang Pangeran Philip. Hubungan antara orang-orang di Pulau Tanah dan orang-orang Inggris sangat kuat. Kami mengirim ucapan duka cita kami kepada keluarga kerajaan dan rakyat Inggris, ujar suatu suku Sif Yapa, seperti dilaporkan kantor berita Reuters. Selama beberapa pekan ke depan, penduduk desa secara berkala akan bertemu untuk melakukan upacara pagi Pangeran Philip, yang dipandang sebagai keturunan dari roh atau dewa yang sangat kuat yang tinggal di salah satu gunung mereka, kata antropolog Kirk Huffman yang telah mempelajari suku-suku tersebut sejak tahun 1970-an. Mereka akan melakukan tarian ritual, menggelar prosesi dan memperlihatkan memorabilita Pangeran Philip, sementara para pria akan meminum kava, minuman yang wajib hadir dalam acara seremonial yang dibuat dari akar tanaman kava. Puncak acara ini akan diakhiri oleh pertemuan penting sebagai aksi pungkasan dari upacara berkapung mereka. Akan ada banyak kemakmuran yang dipamerkan yang berarti tanaman ubi dan kava, kata wartawan dan MC Gary yang berbasis di Vanuatu. Dan juga babi karena itu adalah sumber protein utama. Saya menduga akan ada banyak babi dibunuh untuk acara seremonial. Selama setengah abad, gerakan Pangeran Philip berkembang pesat di desa Yakel dan Yauhnanen. Pada puncaknya, gerakan ini memiliki beberapa ribu pengikut, meskipun jumlahnya diperkirakan telah menyusut menjadi hanya beberapa ratus saja. Penduduk desa hidup sederhana di hutan tanah seperti nenek moyang mereka. Mengenakan pakaian tradisional masih menjadi hal yang lumrah, sedangkan uang dan teknologi modern seperti telepon genggam jarang digunakan dalam komunitas mereka sendiri. Kendati mereka tinggal hanya beberapa kilometer dari bandara terdekat, mereka baru saja membuat pilihan aktif untuk menolak dunia modern. Ini bukan jarak fisik, ini jarak metafisik. Mereka hanya berjarak 3.000 tahun, kata MC Gary yang telah sering bertemu dengan penduduk desa. Kastum atau budaya dan cara hidup. Penduduk desa yang berusia berabad-abad memandang tanah sebagai asal mula dunia dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian. Dan disinilah Pangeran Philip memainkan peran sentral. Seiring waktu, penduduk desa mulai percaya bahwa ia adalah salah satu dari mereka. Terwujudnya nubuat seorang anggota suku yang telah meninggalkan pulau dalam bentuk spiritual aslinya untuk menemukan istri yang kuat di luar negeri, kata Huffman. Memerintah Inggris dengan bantuan sang ratu, ia berupaya membawa perdamaian dan menghormati tradisi ke Inggris dan bagian lain dunia. Jika dia berhasil, maka dia bisa kembali ke tanah. Meskipun satu hal yang mencegahnya adalah seperti mereka melihatnya, kebodohan orang kulit putih, kecemburuan, keserakahan, dan pertempuran terus-menerus. Dengan misinya untuk menanam benih kostum tanah di jantung persemakmuran dan kekaisaran, Pangeran Philip dipandang sebagai perwujudan yang hidup dari budaya mereka, kata MC Gary. Ini adalah perjalanan pahlawan seseorang yang memulai sebuah pencarian dan benar-benar memenangkan sang putri dan kerajaan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana atau mengapa gerakan itu dimulai, meski ada berbagai teori. Satu gagasan menurut Hoffman adalah bahwa penduduk desa mungkin telah melihat fotonya bersama dengan ratu di dinding pos kolonial Inggris ketika Vanuatu masih dikenal sebagai New Hebrides, sebuah koloni yang dikelola bersama oleh Inggris dan Prancis. Interpretasi lain adalah bahwa hal itu muncul sebagai reaksi terhadap kehadiran kolonial secara mengambil kembali kekuasaan kolonial dengan mengasosiasikan diri mereka dengan seseorang yang duduk di sebelah kanan.
penguasa persemakmuran, kata MC Giri, menunjuk ke sejarah kolonial Vanuatu yang terkadang penuh kekerasan. Akan tetapi para ahli meyakini bahwa pada tahun 1970-an gerakan Pangeran Philip sudah ada, diperkuat oleh kunjungan pasangan kerajaan pada tahun 1974 ke New Hebrides, di mana Pangeran Philip dilaporkan turut serta dalam ritual minum kava. Apa pendapat Pangeran Philip tentang itu semua? Di depan umum, dia tampaknya menerima penghormatan mereka, mengirimkan beberapa surat dan foto dirinya kepada anggota suku, yang pada gilirannya memberinya hadiah berupa benda berharga suku itu selama bertahun-tahun. Salah satu hadiah pertama mereka adalah alat ritual tradisional yang disebut nal-nal, yang diberikan pada pertemuan tahun 1978 yang diadakan oleh penduduk desa untuk meminta informasi lebih lanjut tentang Pangeran Philip, yang dihadiri oleh Hoffman. Jadi komisaris residen Inggris membuat prestasi foto Pangeran Philip. Ratusan orang ini hanya menunggu, duduk atau berdiri di bawah semak-semak begitu sunyi. Kami bisa mendengar tetes air jatuh, kata Hoffman. Salah satu kepala suku kemudian memberikan tongkat untuk diberikan kepada Pangeran Philip dan menginginkan bukti bahwa ia menerimanya. Benda itu kemudian dikirim ke Inggris, dan di mana foto Pangeran Philip yang memegang tongkat itu diambil dan dikirim kembali ke penduduk desa. Foto-foto tersebut dan memorabilia yang lain masih disimpan oleh warga desa hingga saat ini. Pada tahun 2007, beberapa anggota masyarakat adat bertemu dengan Pangeran Philip secara langsung. Terbang ke Inggris untuk menghadiri acara realitas televisi bertajuk Meet the Native. 5 ketua adat bertemu di belakang layar dengan Pangeran Philip di Istana Windsor. Di sana mereka memberi Pangeran Philip hadiah dan memintanya untuk kembali ke tanah. Jawabannya seperti yang dilaporkan oleh anggota suku kemudian samar. Ketika sudah hangat, saya akan mengirim pesan. Tetapi tampaknya jawaban itu demi membuat mereka senang. Meskipun Pangeran Philip dikenal karena kejujurannya dan telah dikritik di masa lalu karena tidak sensitif dengan budaya lain di tanah, ia dipandang sangat mendukung dan sensitif, kata Hoffman. Hubungannya dengan suku ini berlanjut melalui Pangeran Charles yang mengunjungi Vanuatu pada 2018 dan meminum kava yang juga diminum ayahnya beberapa dekade sebelumnya. Ia juga menerima tongkat jalan atas nama Pangeran Philip dari seorang anggota suku Yaohnanen. Kematian Pangeran Philip telah memicu pertanyaan tentang siapa yang akan mengambil alih posisinya sebagai figur spiritual suku tersebut. Pembahasan mengenai itu sedang berlangsung dan mungkin akan perlu waktu lama sebelum akhirnya mereka menentukan penerusnya. Tetapi bagi pengamat yang akrab dengan Vanuatu, di mana adat suku biasanya menyatakan bahwa gelar kepada suku diwarisi oleh keturunan laki-laki, jawabannya jelas. Mereka mungkin berkata ia telah menyerahkan tugas kepada Charles untuk melanjutkan misinya, kata Hoffman. Bahkan jika Pangeran Charles menjadi inkarnasi terbaru dewa mereka, Pangeran Philip tidak akan dilupakan dalam waktu dekat. Hoffman mengatakan gerakan itu kemungkinan akan mempertahankan namanya, dan seorang anggota suku mengatakan kepadanya bahwa mereka bahkan mempertimbangkan untuk memulai sebuah partai politik. Tapi yang lebih penting, gagasan bahwa Pangeran Philip akan kembali suatu hari nanti selalu ada, baik dalam bentuk fisik maupun spiritual, kata Hoffman, yang menambahkan beberapa penduduk desa menganggap kematian Pangeran Philip akhirnya membuatnya kembali ke Vanuatu. Jadi sementara Pangeran Philip berbaring dengan tenang di Istana Windsor, ada keyakinan bahwa jiwanya sedang menempuh perjalanan akhir melintasi gelombang Samudra Pasifik ke kampung halaman spiritualnya Pulau Tanah untuk tinggal bersama mereka yang mencintai dan menghormatinya dari jauh selama bertahun-tahun ini.